Cara membuat, memasang, melepas homemade roof rack multiguna. Suatu keistimewaan apabila MPV kelembagaan kita bisa membawa benda-benda yang besar melebihi ukuran kabin. Misalnya plywood yang besar bisa dibeli langsung dibawa dari toko material. Pokoknya mengangkut apa saja jadi mudah. Bawa kasur, bawa tangga, bawa material, bawa lemari. Oke, cara memasang roof rack sangat mudah. Kita tinggal mengangkatnya, menaruhnya di atas atap, kemudian posisikan roof rack ada di alur yang sudah kita tandai pada list karet di atas atap. Setelah posisinya tepat, kemudian kita pasang bracketnya. Memasang bracket, pintu dibuka supaya tidak menjepit seal. Kemudian dipasang mur kupu-kupunya. Tidak menggunakan kunci, hanya menggunakan tangan. Ya, ini bracketnya dipasang tanpa dibor, hanya menggunakan mur kupu-kupu saja. Ya, kuat sekali ya, bisa dilihat. Untuk menaruh belanjaan tinggal ditaruh saja di atas atap, dia tidak menempel pada dinding karena ada roller penahan. Tinggal digelindingkan saja lewat atas, dipaskan dengan penahan depan. Ya mudah sekali. Kemudian untuk lembar yang kedua dan seterusnya tinggal ditumpuk saja di atasnya. Jadi cukup kuat untuk membawa. Ini tebal 18 mili. Konstruksinya seperti ini, ada roda tadi yang untuk mencegah beban membentur dinding mobil. Depannya ada bar penahan untuk tidak meluncur ke depan. Nah, ini sistemnya anti bocor, kalau hujan tidak masuk air karena tidak tembus sampai ke seal. Semuanya tidak menggunakan las, hanya dibaut dan di rivet. Konstruksinya sangat mudah dibuat. Oke. Cara menurunkan triplek dari atas mobil sangat mudah. Ditarik, kemudian kira-kira di tengah ditahan dengan alat penahan, sudah dibawa. Untuk lembar yang terbawah langsung dilungsurkan di atas roda. Jangan khawatir, tidak akan membentur dinding mobil. Setelah turun diangkut. Ya, demikian mudahnya. Untuk membukanya sama sekali nggak ada kesulitan. Tinggal dibuka mur kupu-kupunya, empat-empatnya, bracketnya dilepas. Ya, dilepas sambil pintu dibuka supaya tidak melukai seal. Tinggal diangkat. Kurang dari 2 menit untuk melepas dari atas mobil. Sangat ringan konstruksinya. Coba kita timbang. Hanya seberat 2 ekor kucing. 11 kilo. Ya, 11 kilo. 22 pon. Alat utama yang digunakan untuk membuatnya adalah kita tidak menggunakan mesin las, tapi mesin bor lengkap dengan mata bor, gerinda potong dengan mata potong, kemudian rivet gun, palu, tang untuk menekuk pelat, kemudian kunci 10 dan also.
Bahan yang digunakan adalah hollow 3x3 yang tebal, dibutuhkan 8 meter. Kemudian untuk plat bisa digunakan apa saja, bisa gunakan bekas AC, ini dan bekas dudukan AC, kemudian beberapa baut dan rivet. Selain itu juga karet bekas ban sepeda, karet tebal untuk bagian bawah yang nanti nempel di atap, kemudian mur kupu-kupu, plastik bekas apa saja, yang penting cukup tebal untuk membuat roda. Setelah semua bahan dipotong kemudian dirakit untuk dibentuk seperti ini. Untuk depannya kita gunakan rivet, kemudian buat 4 buah bracket yang untuk menempelkan kaki-kaki crossbar dengan membentuk plat yang sudah dipotong dengan gerinda mengikuti kelengkungan atap satu persatu, bisa makan dengan bentuk kelengkungan atap. Kemudian di bagian dalam diberi karet bekas ban sepeda. Buat tanda dengan marker di atas atap kecil saja, kemudian buat bracket 8 pieces seperti ini, kemudian dipasang dengan menggunakan rivet. Sebab kita tidak menggunakan mesin las, karena rivet saja sudah cukup kuat. Kalau menggunakan mesin las mungkin teman-teman ada kesulitan mendapatkan mesin las, atau ngelasnya mungkin belum belajar, sehingga lebih mudah menggunakan ini. Hanya dibor kemudian di rivet, kekuatannya cukup. Lalu potong hollow sepanjang bagian bawah 10 cm, bagian atas 4 cm, kemudian dibuat lubang, sehingga ini adalah menjadi nantinya dudukan bracket untuk crossbar. Kemudian potong lagi hollow ukuran 4 cm, kemudian dilubangin seperti ini. Nanti ini yang akan menjadi dudukan crossbar. Kita pasang bautnya untuk menyatukan bentuk ini. Nah, ini di dalamnya nanti kita pasangi mur supaya menjadi kuat. Kita tidak perlu menggunakan mesin las, dengan baut saja lebih mudah dan praktis, gampang dibuat di garasi teman-teman. Dikencengi menggunakan kunci 10, semua bautnya dipasang. Yang di bawah adalah baut untuk bracket, sedangkan yang atas adalah baut untuk mengikat crossbar. Baut yang digunakan baut diameter 6 dengan mur menggunakan kunci 10. Dipasang kencang supaya tidak kendor sewaktu dipakai ngangkut beban. Ya, dikencengi supaya tidak copot sebelum. Untuk bagian yang menempel ke atap, kita beri karet yang dilem menggunakan ibon. Fungsi karet ini adalah selain sebagai alas supaya dia tidak menggores atap, juga untuk menahan posisi bracket tetap berada di jalur karet list atap. Setelah lemnya agak kering, ditempelkan. Yakinkan bahwa ini benar-benar kuat dan tidak bergeser. Setelah keempat-empatnya jadi,
dipasang bracketnya juga, kemudian diikat dengan mur ya. Posisinya adalah tidak menyentuh area seal pintu, sehingga ketika hujan tidak akan bocor ya. Empat-empatnya dipasang sebagai ukuran jarak antara kiri dan kanan. Kita ukur sebagai ukuran nanti untuk membuat lubang. Depannya juga kita ukur sebab dia tidak sama depan dan belakang, lebih lebar di depan. Ukuran ini ditambah dengan tebalnya hollow. Sesudah crossbar dilubangin sesuai ukurannya, dirakit, dipasang depan belakang. Kalau teman-teman ngukurnya teliti pasti pas ya, masuk. Untuk pertama kali dirakitnya harus di atas mobil untuk mendapatkan ukuran yang pas. Kalau dirakit di bawah kemudian dipasang, biasanya itu nanti tidak presisi. Masih mending begini, nanti kita ketemu ukuran yang benar-benar tepat. Empat kakinya harus masuk di dalam alur karet di atas atap. Nggak lucu kalau kita bawa tahu-tahu dia tergelincir. Sesudah dipasang, dikencengi dengan menggunakan kunci ataupun cordless. Semua baut harus kencang. Untuk rodanya dibuat dari plastik yang dibuat menggunakan hole saw gergaji lubang. Karena plastiknya tebal, maka kita harus ngebornya bolak-balik. Buat 4 buah sebab dia 2 lapis. Jika sudah jadi, rodanya dipasang menggunakan baut. Paskan lubangnya, kemudian dikencengi. Tidak usah terlalu kencang, nanti malah menjepit, rollernya tidak bisa berputar. Ini cukup sebelah kiri saja, sebelah kita menurunkan naikkan barang lewat sini. Sebelah kanan mungkin nggak perlu ya. Diperiksa jangan sampai terlalu kencang sehingga tidak bisa berputar. Untuk mengamankan benda yang kita bawa di atas atap, dianjurkan menggunakan tie down seperti ini, sebab lebih praktis dan mudah. Selain itu lebih kuat. Membongkarnya pun mudah, tinggal ditarik kuncinya. Setelah berbunyi klik, nah dia akan ditarik dengan mudah. Demikianlah video mengenai roof rack ini dibuat. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.